tengah bayang-bayang malam Jakarta, kegelapan menguasai setiap sudut jalanan. Kabut tipis menyelimuti kota, menciptakan atmosfer yang penuh misteri dan ketakutan. Di pusat kota, sebuah gudang tua berdiri sebagai saksi bisu pertemuan rahasia. Gudang tersebut terletak di kawasan kumuh yang dikenal sebagai sarang kejahatan. Dalam keheningan malam, bisikan tentang konspirasi kriminal mulai terdengar. Para penjahat berkumpul, merencanakan aksi yang akan mengguncang tatanan kota. Di antara mereka, terselip sosok-sosok dengan peran penting dalam kisah yang kelam ini. Raka Pratama muncul dari bayang-bayang sebagai pahlawan yang berani melawan kegelapan. Wajahnya yang tegas dan tatapan tajam mengungkapkan keberanian yang tak tergoyahkan. Raka menyimpan luka lama yang membuatnya semakin waspada terhadap bahaya. Maya Suryani muncul dengan aura misterius, selalu hadir di saat-saat genting. Keterampilannya yang berasal dari masa militernya membuatnya menjadi aset berharga dalam penyelidikan. Tatapan dingin Maya menyembunyikan rahasia yang dalam dan tidak mudah dipecahkan. Di sisi lain, Bima Santoso, dalang kejahatan narkoba, merencanakan langkah liciknya. Bekas luka di wajah Bima menceritakan kisah kekerasan dan pengkhianatan yang menyakitkan. Kekuatan fisik dan sifat sadisnya membuat Bima menjadi sosok yang menakutkan. Dewi Kartika, dengan penampilan elegan, mengamati setiap detail kejahatan yang terjadi. Semangat juang Dewi sebagai wartawan investigatif tak pernah padam meski dalam bahaya. Keberanian Dewi untuk menggali kebenaran membuatnya menjadi ancaman bagi para kriminal. Andi Arief, polisi jujur dengan integritas tinggi, bertekad untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mata Andi yang serius memantulkan tekad untuk menegakkan keadilan di tengah kekacauan. Latar belakangnya yang kuat menjadikannya pilar dalam upaya melawan korupsi. Malam itu, di gudang tua, segala sesuatu tampak sunyi, namun penuh dengan ketegangan. Lampu remang-remang menerangi ruangan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Bisikan samar terdengar di antara deretan kotak-kotak tua yang berserakan. Suara langkah kaki bergema di lorong sempit, menambah kesan mencekam. Setiap sudut ruangan menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Raka dan Maya mulai menyusun strategi, bertekad menghentikan operasi kejahatan yang merajalela. Mereka tahu, setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dekat ke inti konspirasi. Di luar gudang, kota Jakarta tampak tenang namun menyembunyikan bahaya yang mengintai. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma kebusukan dan kerusakan. Cahaya lampu jalan yang redup menciptakan bayangan hitam yang seolah hidup. Di tengah kegelapan, suara klakson kendaraan terdengar jauh, mengusik keheningan. Para penjahat yang berkumpul di gudang tak menyadari kehadiran Raka dan Maya. Mereka sibuk menyusun rencana yang akan mengguncang dunia kejahatan bawah tanah. Bima Santoso tersenyum licik saat mendengar kabar tentang operasi narkoba yang semakin berkembang. Di sisi lain, Dewi Kartika mencatat setiap detail dengan pena yang tak pernah berhenti menari. Andi Arief merasakan ada sesuatu yang tidak beres di balik ketenangan malam itu. Suara samar dari telepon genggam mulai menyebarkan informasi rahasia. Setiap pesan yang masuk membawa pertanda akan sebuah rencana besar yang tengah disusun. Raka merasakan getaran aneh yang mengisyaratkan bahwa bahaya semakin dekat. Maya, dengan insting tajamnya, mengetahui bahwa mata-mata selalu mengawasi setiap langkah. Di dalam gudang, bayang-bayang bergerak perlahan mengikuti irama detak jantung yang cepat. Konspirasi yang telah lama tersembunyi mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Setiap detik yang berlalu semakin menegaskan bahwa malam itu bukanlah malam biasa. Rasa takut bercampur dengan adrenalin membuat suasana semakin mencekam. Jalanan yang biasanya sunyi kini dipenuhi dengan bisikan rahasia dan intrik. Kebenaran yang disembunyikan oleh kekuasaan mulai retak, meski hanya sedikit demi sedikit. Para karakter utama merasakan tekanan psikologis yang membuat nadi mereka berdetak lebih cepat. Episode pertama ini membuka pintu menuju dunia yang penuh dengan kejahatan, pengkhianatan, dan misteri yang belum terpecahkan. Kegelapan malam adalah saksi bisu dari konflik yang akan mengubah nasib semua yang terlibat. Narasi ini merupakan awal dari perjalanan panjang yang dipenuhi bahaya dan pengorbanan, menuntun kita ke dalam jantung dunia kriminal yang kejam. Malam telah berganti, membawa nuansa yang semakin pekat di jantung kota Jakarta. Hujan turun perlahan, menyatu dengan tetesan keringat dan kecemasan para pemerhati kejahatan. Di lorong-lorong sempit, setiap langkah terdengar seperti irama maut yang mendekatkan mereka ke ambang bahaya. Raka Pratama dan Maya Suryani kini memasuki fase penyelidikan yang lebih intens. Mereka bergerak hati-hati di antara bayang-bayang, selalu waspada terhadap setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Di sudut kota, sebuah kafe kumuh menjadi markas pertemuan rahasia para dalang kriminal. Informasi tersebar melalui pesan-pesan samar di telepon genggam, mengabarkan rencana baru yang semakin kompleks. Raka mengamati dengan seksama, mengumpulkan petunjuk yang tersebar di setiap sudut kafe tersebut. Mata tajamnya menelusuri setiap gerakan, mencari jejak yang dapat membuka tirai konspirasi. Maya,
Dengan insting tempurnya yang luar biasa, bergerak cepat mengamankan bukti yang tersisa di lokasi. Di balik cermin pecah kafe, percikan rahasia mulai tersingkap, memperlihatkan sisi gelap kekuasaan. Bima Santoso, dalang narkoba yang kejam, mengirimkan pesan ancaman kepada mereka yang mencoba mengungkap kebenaran. Bekas luka di wajah Bima tampak semakin jelas saat ia tertawa sinis, menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Dewi Kartika, sang wartawan pemberani, menyelinap di antara kerumunan, mencatat setiap detil yang menjadi potongan teka-teki. Pena Dewi menari di atas kertas, menyusun narasi yang menggugah tentang skandal besar yang tersembunyi. Andi Arief, polisi yang jujur, semakin tertekan oleh tekanan internal di dalam kepolisian yang dipenuhi intrik. Di kantor polisi, ia merasakan dilema antara loyalitas dan keinginan untuk membersihkan sistem yang korup. Suasana di kafe tersebut semakin tegang ketika bisikan tentang operasi rahasia mulai terdengar jelas. Informasi tentang rencana pembunuhan elit kriminal mengalir deras dari mulut ke mulut. Setiap detik berlalu membawa bayangan ancaman yang makin mendekat. Raka dan Maya saling berpandangan, menyadari bahwa mereka harus bertindak sebelum terlambat. Mereka memutuskan untuk memecah belah operasi dengan menyusup ke jaringan kriminal secara terpisah. Di antara kerumunan, bayangan misterius mengikuti gerak-gerik mereka tanpa diketahui. Kota Jakarta malam itu bagaikan panggung drama tragedi, penuh dengan aktor-aktor bayaran yang mengejar keuntungan. Raka menyelinap ke ruang belakang kafe untuk menemukan rekaman percakapan rahasia. Setiap langkahnya dipenuhi ketegangan, seolah-olah setiap detik bisa menjadi titik balik yang fatal. Di sisi lain, Maya menyusup ke dalam ruang VIP, mengumpulkan informasi dari para elit yang berkecimpung dalam kejahatan. Debu dan asap rokok menyelimuti udara, menambah kesan suram di dalam ruangan tersebut. Suara gemerisik kertas dan bisikan rahasia saling bersahutan, menciptakan melodi kegelisahan. Dewi yang selalu sigap, menyelinap ke sudut ruangan, mendokumentasikan setiap percakapan yang terlintas. Informasi demi informasi mulai terungkap, menggambarkan jaringan kriminal yang jauh lebih besar dari dugaan. Andi Arief, yang kini mulai mencurigai adanya pengkhianatan di dalam kepolisian, memperkuat tekadnya untuk mencari kebenaran. Lampu neon yang berkedip-kedip di luar kafe menambah kesan kegilaan malam itu. Raka menemukan sebuah amplop berisi bukti penting yang mengungkap hubungan antara pejabat tinggi dan dalang kriminal. Bukti tersebut seolah membuka tabir hitam yang menyelimuti jaringan kejahatan bawah tanah. Maya, yang telah berhasil mengakses data rahasia, menemukan keterkaitan antara transaksi narkoba dan politisi ternama. Tiba-tiba, suara langkah berat menggema, menandakan kehadiran seseorang yang tidak diundang. Para penjaga malam kafe berbisik, menyadari bahwa situasi semakin di luar kendali. Dalam keheningan yang mencekam, sebuah telepon berdering, mengirimkan pesan ancaman yang jelas. Pesan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap langkah mereka kini diawasi dengan seksama. Raka merasa jantungnya berdegup kencang, menandakan bahwa waktu tidak berpihak kepada mereka. Maya segera menyimpan data rahasia ke dalam perangkatnya, siap sebagai bukti penunjang penyelidikan. Suasana di kafe berubah drastis ketika sekelompok pria bersenjata masuk, menciptakan kepanikan. Bima Santoso muncul di tengah kerumunan, senyum liciknya semakin menegaskan kekuasaannya. Para pria bersenjata itu dengan cepat menyebar, mengepung setiap sudut ruangan dengan ancaman. Raka berusaha mengendalikan situasi, namun ketegangan di udara terasa semakin mencekam. Maya yang tak tinggal diam, dengan cekatan mencoba menyelinap keluar untuk menghindari bahaya. Dewi Kartika mencatat momen dramatis tersebut, menyadari bahwa ia berada di tengah badai kejahatan. Andi Arief menerima laporan melalui radio, yang mengabarkan bahwa situasi di kafe telah berubah menjadi kerusuhan. Di balik setiap tindakan yang terjadi malam itu, terselip rahasia kelam yang menghubungkan semua pihak. Bisikan tentang kejatuhan kekuasaan dan pengkhianatan internal semakin menggema di antara deretan jalan kota. Episode kedua ini menandai eskalasi konflik, di mana setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke jurang kehancuran dan kebenaran yang tak terduga. Malam telah merasuk ke setiap sudut kota, membawa angin dingin yang mencekam. Raka dan Maya, yang kini berada di garis depan pertempuran, merasa beban takdir yang menggunung. Setiap detak jantung mereka seolah bergema dengan kehancuran yang akan datang. Informasi rahasia yang berhasil dikumpulkan malam sebelumnya mulai mengungkap jaringan kriminal yang jauh lebih dalam. Raka membuka amplop berisi bukti penting dengan tangan gemetar, menyadari bahwa kebenaran sangat menyakitkan. Maya, di sisi lain, membaca data rahasia dari perangkatnya, mengungkap keterlibatan pejabat tinggi dalam operasi narkoba. Di tengah kekacauan itu, Bima Santoso semakin menunjukkan sisi brutalnya. Tatapan sadis Bima mencerminkan kengerian yang mendalam, seolah tidak ada batas bagi kejahatan. Dewi Kartika, yang terus menggali informasi,
menemukan petunjuk yang mengarah ke korupsi sistemik di lembaga negara. Setiap rahasia yang terkuak membawa mereka semakin dekat ke ambang kehancuran. Andi Arief, dengan keberanian yang teruji, bersiap untuk menghadapi pengkhianatan internal di kepolisian. Suara tembakan yang jauh terdengar di latar belakang menambah kengerian situasi. Di jalanan gelap, mobil-mobil patroli berlarian mengejar bayang-bayang yang kabur. Raka merasakan konflik batin yang mengiris hatinya antara tugas dan pembalasan dendam. Maya menghadapi masa lalunya yang kelam, menghadirkan bayangan masa perang yang menghantui. Debu dan asap semakin tebal, menyelimuti kota dengan nuansa kehancuran. Informasi yang berhasil diungkap kini menjadi senjata, namun juga beban yang berat. Bima mengeluarkan perintah keras, memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan bukti yang berbahaya. Dalam kegelapan, bisikan rahasia mulai bergema, menciptakan ketakutan yang tak terkatakan. Dewi mencatat setiap langkah dengan tekad yang membara, berusaha mengungkap kejahatan tanpa kompromi. Andi memimpin timnya dengan tekad, menentang arus korupsi yang merajalela. Raka dan Maya menyusup ke lokasi yang dikhawatirkan menjadi pusat operasi kriminal. Di sebuah gedung tua yang terlantar, mereka menemukan ruangan rahasia yang menyimpan kebenaran. Dinding-dinding gedung itu dipenuhi coretan yang mencatat sejarah kelam masa lalu. Lampu redup bergetar mengikuti irama ketegangan yang semakin mendalam. Di ruangan itu, tumpukan dokumen mengungkap kontrak rahasia antara elit politik dan jaringan narkoba. Setiap dokumen menceritakan kisah penipuan, pengkhianatan, dan kekejaman. Raka merasakan bahwa kebenaran ini mampu mengguncang struktur kekuasaan. Maya dengan cepat memindai dokumen menggunakan perangkat canggihnya, mencatat setiap detail penting. Bayangan Bima terus mengintai, memastikan bahwa setiap langkah mereka terpantau. Dalam keheningan malam, rasa was-was semakin menghantui setiap pikiran. Suara riuh dari luar gedung menandakan bahwa tim kriminal mulai mendekati lokasi. Detik demi detik, suasana menjadi semakin mencekam, bagaikan jam pasir yang menghitung nasib. Raka dan Maya menyadari bahwa waktu adalah musuh utama mereka. Andi Arief tiba dengan tim tambahan, membawa kekuatan yang siap menghadapi ancaman. Pertemuan mendadak antara kepolisian dan jaringan kriminal terjadi di lorong sempit gedung itu. Teriakan dan suara tembakan memenuhi udara, menciptakan simfoni kehancuran. Raka memimpin serangan, dengan keberanian yang sudah terbakar oleh dendam. Maya mengikuti dengan cekatan, menggunakan keahlian tempurnya untuk mengeliminasi ancaman. Setiap langkah mereka diliputi oleh bayang-bayang kematian yang mengintai. Andi mengordinasikan serangan dengan strategi yang matang, mencoba menekan pihak lawan. Dewi, yang tak henti-hentinya mencatat, menyaksikan kejadian dengan mata yang tajam. Di tengah kekacauan, rahasia besar mulai terkuak, mengguncang fondasi dunia kriminal. Bukti yang ditemukan di gedung itu menegaskan bahwa konspirasi telah melibatkan banyak pihak. Raka merasakan beban moral yang semakin berat, namun tekadnya tidak tergoyahkan. Maya tampak semakin dingin dan fokus, menapaki setiap sudut dengan kejelian luar biasa. Bima, dengan kemarahan yang memuncak, memerintahkan serangan balasan yang brutal. Suara dentuman dan ledakan memenuhi setiap inci ruangan, menambah intensitas pertempuran. Rasa sakit dan kehilangan menyatu dalam setiap aksi, menciptakan luka yang tak terobati. Andi berjuang di garis depan, mengorbankan segalanya demi keadilan yang sesungguhnya. Di tengah pertempuran yang memuncak, suara rahasia dari radio polisi membawa pesan mengejutkan. Pesan itu mengungkapkan bahwa ada pihak yang selama ini dianggap sekutu, ternyata adalah musuh. Raka terdiam sejenak, merasakan pengkhianatan yang menghantam hati. Maya menatap tajam ke arah sumber pesan, menyadari bahwa kejahatan ini jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Episode ketiga berakhir dengan puncak kegelapan yang meninggalkan pertanyaan besar, membawa mereka ke ambang titik balik yang menakutkan. Malam semakin pekat, menyelimuti kota dengan aura kehancuran yang mendalam. Raka Pratama berdiri di depan gedung tua yang kini menjadi medan pertempuran terakhir antara keadilan dan kejahatan. Suasana mencekam menyelimuti setiap inci tempat itu, seolah waktu berhenti untuk menyaksikan kebenaran terungkap. Maya Suryani, dengan tatapan dingin dan penuh tekad, siap menghadapi sisa-sisa kekuatan gelap yang tersisa. Andi Arief berada di garis depan, memimpin pasukan polisi yang kini tahu betul bahwa mereka berperang melawan musuh dalam selimut. Dewi Kartika, di balik kamera dan catatannya, bersiap mengabadikan momen yang akan mengubah segalanya. Bima Santoso, dalang kejahatan narkoba, muncul dari balik bayang-bayang dengan senyum penuh keangkuhan yang menakutkan. Suasana di gedung tua itu dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan oleh siapapun yang berada di sana. Lampu neon yang berkedip-kedip menciptakan bayangan menakutkan di dinding-dinding retak. Setiap langkah para karakter terasa seperti irama maut yang membawa mereka semakin dekat ke ambang kehancuran. Raka membuka amplop yang kini menjadi simbol pembuktian kejahatan besar yang mengakar di elit masyarakat. Dalam amplop itu terdapat bukti nyata yang mengungkap keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan kriminal.
Maya menatap dokumen tersebut dengan mata yang tak berkedip, memahami konsekuensi dari apa yang telah mereka temukan. Andi Arief menyusun strategi terakhir, memastikan setiap posisi pertahanan telah diperkuat. Dewi mencatat setiap detail dengan cermat, menyadari bahwa ini adalah puncak dari semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. Sementara itu, Bima Santoso memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan area, berusaha mempertahankan kekuasaannya. Suara tembakan dan ledakan menggema, menghancurkan kesunyian malam yang mencekam. Raka berlari menembus lorong-lorong sempit, berusaha mencapai pusat kendali operasi kriminal. Maya menyusul dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan setiap bayang-bayang sebagai perlindungan. Dalam kekacauan itu, bisikan rahasia mulai tercium dari setiap sudut ruangan. Andi Arief memimpin serangan balasan dengan ketenangan yang luar biasa, meskipun dihadapkan pada situasi genting. Setiap tembakan yang melesat mengiringi adrenalin yang memuncak di antara para petarung. Dewi, dengan keberanian yang tak tergoyahkan, merekam setiap momen kebenaran yang terkuak. Di balik kekacauan, sebuah ruangan tersembunyi memegang rahasia yang selama ini disembunyikan. Raka dan Maya berhasil menembus penghalang terakhir, memasuki ruang rahasia tersebut. Dinding ruangan dihiasi dengan peta, diagram, dan foto-foto yang menghubungkan nama-nama besar dalam kejahatan. Bukti yang ditampilkan mengungkapkan bahwa jaringan narkoba bukan hanya milik Bima, melainkan melibatkan pejabat tinggi dan politisi ternama. Raka merasa darah mendidih, mengetahui bahwa pengkhianatan telah terjadi di tingkat yang paling dalam. Maya dengan cepat mengamankan dokumen-dokumen penting, memastikan kebenaran tidak akan pernah terselubung. Andi Arief mengordinasikan serangan final, memimpin tim untuk menahan musuh yang mencoba melarikan diri. Suara pertempuran mencapai puncaknya, setiap detik menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Di luar ruangan, Dewi mencatat bahwa bayangan Bima semakin mendekat, menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Raka mendekati Bima dengan langkah pasti, menantang sang dalang dengan tatapan penuh amarah. Maya berdiri di sisinya, kedua wanita dan pria ini mewakili perlawanan terhadap kegelapan yang telah menyelimuti negeri. Andi dan pasukannya mengepung para anak buah Bima, memotong jalan pelarian mereka. Bima Santoso tertawa sinis, seolah menganggap situasi ini hanyalah sebuah permainan. Namun, tawa itu segera berubah menjadi isyarat kekalahan saat bukti baru muncul dari balik layar. Tiba-tiba, salah satu pejabat tinggi yang selama ini dianggap tak tersentuh, muncul di tengah kerumunan, mengakui keterlibatannya. Suasana menjadi semakin tegang, membalikan keadaan yang selama ini dikuasai oleh kejahatan. Raka dengan tegas mengumumkan bahwa kejahatan ini telah terungkap dan tidak ada lagi tempat untuk pengkhianatan. Maya menyaksikan perubahan drastis pada wajah Bima, yang kini dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Andi Arief menginstruksikan timnya untuk menahan semua tersangka, memastikan keadilan ditegakkan. Dewi, dengan suara gemetar namun penuh keyakinan, membacakan pengakuan pejabat tinggi yang mengejutkan. Pengakuan itu menyatakan bahwa jaringan kejahatan ini telah melibatkan lebih dari yang pernah dibayangkan. Setiap kata pengakuan itu mengiris kegelapan, membuka luka yang telah lama tersembunyi. Dalam hitungan detik, seluruh struktur kekuasaan yang korup mulai runtuh di depan mata. Raka merasakan transformasi psikologis yang mendalam, dari seorang pejuang menjadi simbol perubahan. Maya, dengan keberanian yang semakin membara, menyatakan bahwa kebenaran harus diungkap meski hancur pun sistem yang ada. Andi berjanji untuk membangun kembali institusi yang bersih dari noda korupsi dan kejahatan. Dewi, yang merekam setiap momen, yakin bahwa kisah ini akan mengguncang tatanan masyarakat. Bima Santoso, kini terpojok dan ditinggalkan oleh anak buahnya, menyadari bahwa kejahatan yang ia bangun telah runtuh. Dalam sekejap, sebuah twist yang tak terduga mengungkap bahwa pengkhianatan terbesar datang dari pihak yang selama ini dipercaya oleh semua. Pejabat tinggi yang mengaku, ternyata adalah otak di balik manipulasi semua pihak, dan pengakuannya hanyalah tipuan untuk menyelamatkan diri. Kebenaran yang sesungguhnya mengungkap bahwa jaringan kriminal ini lebih luas dan mendalam, menembus batas kekuasaan yang ada. Episode keempat ini ditutup dengan pertanyaan menggantung dan bayangan ancaman yang masih tersisa, meninggalkan pemirsa dalam ketakutan dan penasaran akan bab selanjutnya dari kegelapan yang belum berakhir.